sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa share dan like video ini, juga subscribe channel kita dan tekan tombol loncengnya agar kalian dapat video terupdate dari kita. Terima kasih dan selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak guru hari ini? Oke, tepuk anak soleh. Saya anak soleh, rajin sholat dan mengasihi orang tua, dihormati, cinta Islam sampai biasanya kayak tadi ada yang menjadi dokter, anak guru sehat-sehat semua. Hari ini ada yang berbeda di sekolah kita. Biasanya anak-anaknya pagi-pagi kan turun dari Honda aja malas. Malas sekolah. Tapi tadi pagi Bu Yusi dengar dari mamanya bangun paginya semangat. Hari ini mau ada apa di sekolah? Ada balon-balon, ada gambar-gambar. Tadi anaknya sudah pakai baju, ada yang mau terbang keluar angkasa. Ada acara apa di sekolah kita? Pentas seni. Oke, hari ini kita akan menggelar acara pentas seni. Dalam acara pentas seni itu ada nanti acara murajaah, surat-surat pendek, ada genas baku, kita baca cerita, ada drama juga. Siapa tahu apa judul drama kita hari ini? Pertanyaan sombong, keren. Oke, nanti kita ada gerak dalam juga. Oke, sekarang anak-anak Bu Guru sudah siap untuk tampil? Sudah siap membanggakan orang tua? Sudah. Tunjukin sama mamanya, kami bisa, nggak cuma bisa nangis. Oke, janji sama Bu Guru? Oke, janji sama Bu Guru. Yang besar suaranya. Sekarang sebelum kita mulai, kita minta dulu sama Allah. Semoga Allah lancarkan semua acara kita hari ini. Kita baca doa belajar sama-sama ya sayang. Suaranya yang paling besar biar malaikatnya nggak salah catat. Oke, siap? Oke. Tangan ke atas, lalu ke samping, lalu ke depan, kampung depan dada. Doa belajar. Sekarang kita merajakan dulu surat-surat pendeknya ya. Semuanya baca. Sekarang kita aus dulu baru bismillah baca surat pendeknya. Yuk, semuanya ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut Sekarang Bu Yesi mau bacain cerita ke anaknya. Cerita tentang orang yang paling amanah, paling jujur, paling amanah, paling semua. Sekarang yang bersuara cuma satu, nggak ada dua, ya. Jadi dulu ada sahabat Nabi ini namanya, di antara 4 sahabat Nabi ini ada satu yang amanah, yaitu Umar bin Khattab. Pada suatu hari Umar bin Khattab ini jalan-jalan melihat keadaan penduduk kotanya. Sampai dia di satu rumah, dia lihat ada suara anak nangis. Mama, ibu, lapar. Umar bin Khattab mendekati rumah itu. Dia dengar lagi, ibu, lapar. Dia ketuk pintu rumah. Assalamualaikum. Lantas dijawab sama ibu, waalaikumsalam. Bapak siapa ya? Oh, saya kebetulan lewat di rumah ini. Saya dengar di rumah ini ada yang nangis. Kenapa, Bu? Itu anak-anak saya, Pak. Emang anaknya kenapa, Bu? Anak saya lapar. Oh, ibu belum siap masak. Belum selesai masak nasinya. Belum selesai goreng ikannya. Bukan, Pak. Loh, lantas kenapa? Itu ada asap. Di atas tungku api ada periuk. Coba saya lihat apa yang dimasak ibu itu. Begitu dibuka sama Umar bin Khattab ini, batu. Ibu masak batu? Iya, Pak. Di rumah kami gak ada apa-apa. Kami gak punya uang untuk beli beras. Jadi saya masak aja batunya. Umar bin Khattab hampir pingsan. Ibu mau masak batu mau berapa tahun Pak, batu itu gak akan masak-masak. Tapi Pak, kami gak punya uang. Ayahnya mana? Kerja? Ayahnya udah lama meninggal, Pak. Oh ya sudah, ibu sekarang di rumah, anak-anak duduk yang manis. Nanti saya balik lagi ya Bu, sebentar saja. Sepanjang jalan pulang ke rumah, Umar bin Khattab menangis terus. Sampai di rumah dia perintahkan kepada anaknya, Kakak, tolong masak nasi banyak-banyak, rebus telur masak-masak, goreng ikan banyak-banyak. Untuk apa ya sebanyak
itu kita kan sudah makan, itu Umi sudah masak di depan, di atas meja, masak saja. Umar bin Khattab masuk ke dalam kamar menangis. Ya Allah, ternyata ada rakyatku yang tidak bisa makan karena nggak punya uang. Lantas untuk apa kemewahan ini? Aku di sini tidur di kasur empuk, makan 1 hari 3 kali, tapi rakyatku di luar sana untuk makan sehari sekali saja dia tidak bisa. Merenung Umar bin Khattab, dibukanya dompetnya, dibukanya celengannya, dimasukkannya uang yang dia punya ke dalam kantong. Lantas dia keluar, dia tanya sama anaknya, "Kakak, udah siap pesanan ayah yang disuruh masak tadi?" "Oke, siap ayah, silakan, ini rantangnya." Cuma 1 rantang? Ada lagi? Ada, 3 rantang pun isi rantangnya penuh-penuh. Kata Umar bin Khattab sama anaknya. Anaknya bingung, itu ayah mau piknik kemana? Nah, sesudah rantang terisi penuh 3-tiganya, Umar bin Khattab pergi dengan berjalan setengah berlari. Dia berjalan ke rumah ibu tua tadi yang anaknya sangat banyak. "Assalamualaikum, assalamualaikum. Ibu, ibu." "Ya Pak, sebentar." "Sudah matikan itu, nggak usah dimasak itu lagi. Batu itu nggak usah, nggak akan masak batu itu. Sini nak, sayang, sini duduk. Ini makanan, silahkan kalian makan semua. Dan ibu, ini uang, besok belanja." Nah, itulah sayang. Kemudian Umar bin Khattab permisi pulang. Si ibu bertanya, Pak, sebentar Pak. "Ya Bu, ada apa?" "Bapak siapa sebenarnya?" "Oh bukan, kebetulan saya lewat tadi, saya lihat anak ibu nangis-nangis, makanya saya masuk." "Sudah ya Bu, assalamualaikum." Umar bin Khattab pun berlari pulang ke rumahnya. Si ibu itu heran, itu siapa? Kenapa orang itu dermawan sekali? Nah, jadi Umar bin Khattab itu tidak pernah mengatakan siapa dirinya, tapi dia berbuat untuk orang banyak. Nah, anak-anak, kita juga diberi amanah. Allah sudah memberikan amanah untuk kita. Apa amanah kita? Sholat 1 hari 1 malam berapa waktu? 5. Jadi anaknya harus menuruti semua amanah, menjalankan amanah yang sudah diberikan Allah. Oke, pertama sholat. Sholat apa? Subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Oke, mulai sekarang nanti pulang ke rumah anaknya juga harus amanah. Kalau dibilang bu guru di rumah, "Saya nanti bilang sama mamanya ininya belum selesai." Sampaikan sama mama. Jangan bilang yang tidak. Allah marah sama kita. Jadi harus amanah. Harus jadi orang amanah seperti Umar bin Khattab. Siap jadi Umar bin Khattab milenial? Siap jadi anak hebat? Oke, sekarang Bu Yesi mau lihat anaknya duduk cantik, lipat tangan. Oke, yang duduknya paling rapi nanti duluan pulangnya. Oke, sekarang ceritanya Bu Yesi sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
terdengarlah suara azan yang berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas salah, hayya 'alas shalah, hayya 'alas salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Pada suatu hari, di sebuah desa yang terletak tak jauh dari kaki bukit, tinggallah seorang petani dengan tanah kebunnya yang sangat subur. Sehingga jika ia ingin menanam apapun, maka akan tumbuh dengan subur tanamannya. Setiap hari, Pak Petani pergi ke kebunnya untuk merawat dan memelihara tanamannya. Di suatu siang yang amat terik, tampaklah sekawanan kelinci yang sedang kelelahan mencari-cari makan. Kawanan kelinci pun menghampiri Pak Tani yang sedang memelihara dan merawat tanamannya. Salah seekor kelinci berkata, "Hai Pak Petani, aku lihat tanaman wortelmu amat segar. Bolehkah aku memintanya sedikit saja? Aku dan kawan-kawanku sudah kelaparan. Kami sudah mencari makan kemana-mana, tapi tidak ada tanaman yang tumbuh." Lalu Pak Petani menjawab dengan suara yang amat ketus, "Enak saja. Aku menanam tanamanku dengan bersusah payah, dan kamu ingin memintanya dengan cuma-cuma? Tidak, no, no, no." Lantas kelinci pun menjawab, "Aku hanya meminta sedikit saja. Aku tidak meminta sebanyak yang kau pikirkan, Pak Tani. Aku dan teman-temanku sudah berkeliling bukit mencari wortel, tapi tidak ada yang tumbuh. Lantas dari atas bukit kami melihat kebunmu amat subur, tanamanmu amat subur, amat menyegarkan apabila kami makan. Sedikit saja, Pak Tani." Lantas Pak Tani pun menjawab, "Lantas aku harus peduli padamu? Aku yang bersusah payah menyiram, memupuk, dan merawatnya dari semua ulat-ulat. Lantas kamu datang enak-enak, kamu minta sekali tidak, tetap tidak. No, no, no." Lantas kelinci pun berkata, "Mengapa pelit sekali kamu, Pak Tani? Kami kan cuma minta satu. Sesama makhluk Tuhan harus saling berbagi, Pak Tani. Tanaman yang subur ini kan karunia dari Allah. Tanpa izin darinya, tanamanmu tidak akan tumbuh subur seperti ini." Lantas Pak Tani pun menjawab, "Siapa bilang? Siapa bilang semua ini dari Allah? Aku yang setiap pagi bangun pagi, subuh-subuh sudah pergi ke ladang, membersihkan rumput-rumput sehingga tanamanku jadi subur seperti ini. Tidak ada campur tangan Allah di sini." Lantas salah satu tanaman bunga
yang berada di sekitar kebun Pak Tani pun berkata, "Jangan sombong seperti itu Pak Petani. Kami sebagai tanaman tidak akan melupakan karunia Allah." Benar tidak teman-teman? Betul itu Pak Tani. Kamu tidak boleh sombong. Tidak selang berapa lama, hewan-hewan lain pun melintas dan melihat perdebatan antara Pak Petani dan kelinci. Mereka mencoba membantu untuk menyelesaikan dan menghentikan perdebatan. Salah satu hewan, seekor beruang berkata, "Kelinci, ada apa ini? Kok pada ribut-ribut seperti ini? Coba jelaskan padaku." Kelinci pun berkata, "Pak Petani sangat kikir dan sombong. Kami hanya minta sedikit waktu, malah marah-marah Pak Petaninya. Dia bilang gak ada, Allah tidak ada membantunya. Padahal semua rezeki kan Allah yang mengatur." Wah, Pak Petani, mengapa kamu bersikap seperti itu? Memang betul, tanaman ini adalah hasil kerja kerasmu. Tapi kami tidak boleh mengingkari bahwa semua ini rezeki yang telah Allah berikan kepadamu. Sebagai makhluk sesama makhluk Tuhan, seharusnya kau saling berbagi. Nah, berbagi itu sebagai salah satu bentuk rasa syukurmu kepada Allah. Tolonglah Pak Tani, berbagilah. Lantas singa dan harimau menjawab, benar Pak Tani, tidak ada salahnya saling berbagi dan saling menolong kepada makhluk yang membutuhkan. Ayam juga menimpali, iya betul, akan menambah rezeki kita. Pak Petani merasa tersudutkan oleh perkataan beruang. "Hei beruang, sudahlah, tak usah ikut campur dan tak usah mengajariku. Aku lebih paham dan aku mengerti, karena ini aku manusia yang berakal, tidak seperti kalian yang hanya seekor hewan, yang hanya tahunya makan saja, tidak mau berusaha." Sapi tersinggung dan menjawab, "Kasar sekali perkataanmu Petani. Seharusnya kamu sadar, kamu tidak boleh hidup sendirian di bumi ini," sahut burung dan kura-kura. Melihat Pak Petani mulai tersudutkan oleh perkataan hewan-hewan lain, kelinci mengambil sikap yang bijak dan berkata, "Pak Petani yang baik hati, terima kasih atas ucapanmu. Kami mohon maaf jika mengganggu waktumu. Semoga Allah melindungimu dan menambahkan rezekimu. Ayo teman-teman, kita kembali pulang ke rumah." Malam pun tiba. Saat malam tiba, terdengarlah suara petir yang sangat kuat dari atas bukit dan membangunkan semua makhluk hidup yang ada di kaki bukit. Tak berapa lama hujan pun turun dengan sangat derasnya dan membanjiri semua tanaman yang ada di kaki bukit, termasuk kebun Pak Tani. Keesokan paginya, semua makhluk hidup terkejut. Mereka melihat kebun Pak Tani. Mereka melihat kebun Pak Tani sudah hancur berantakan. Hewan-hewan yang ada di kaki bukit pergi ke kebun Pak Tani. Apa yang terjadi dengan tanaman Pak Tani? Kebun Pak Tani sudah terendam oleh air. Pak Tani pun teringat dan menyesali semua kelakuannya kemarin. Seandainya waktu bisa berputar, maka dia berjanji akan memberikan seluruh tanamannya
hanya kepada makhluk hidup yang hidup di kaki bukit. Ya, cerita kita sudah selesai, drama kita sudah selesai. Sekarang Bu Yosi mau lihat yang duduknya paling rapi pasti dapat hadiah. Oke, kita duduk lagi rapi. Nanti Bu Yosi kita tarik kesimpulan ada apa dalam cerita ini. Oke, boleh duduk rapi seperti tadi. Sayang, tadi kita sudah mendengarkan cerita Pak Petani yang sombong. Nah, sekarang Bu Yosi mau tanya, berarti dalam hidup kita tidak boleh sombong, tidak boleh marah-marah, tidak boleh berkelakuan tidak baik, tidak boleh menghina yang lain. Oke, sekarang Bu Yosi mau tanya, tadi dalam cerita tadi yang sombong siapa ya? Pak Petani. Siapa yang tahu hadis sombong? Bu Yosi lupa. Ada yang bisa bantu Bu Yosi mengingatkan hadis sombong? Oke. Besar suaranya sayang, Bu Yosi mau dengar hadis sombong. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kibru batarul haqqi wa ghamdun nas. Sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Tidak boleh sombong, ya. Oke, kemudian ada lagi kita tidak boleh menyakiti. Siapa tahu hadis? Oke, besar suaranya saya. Hadis tidak boleh menyakiti. Bismillahirrahmanirrahim. La darara wa la dirara. Janganlah kamu menyakiti atau disakiti. Siapa yang tahu hadis tidak boleh marah-marah? Oke, coba. Janganlah kamu marah-marah, itulah untukmu. Oke, terima kasih kakak semua. Satu lagi, ada hadis yang nggak boleh pelit, nggak boleh pikir, nggak boleh. Siapa yang tahu hadis tidak boleh pelit? Kakak Diba, oke. Suaranya gede. Jauh dari manusia dan dekat dengan neraka. Tepuk tangan namanya semua. Sip, dan sip. Selesai. Jadi berarti kita dalam cerita itu mengajarkan kita tidak boleh sombong, tidak boleh menyakiti, tidak boleh marah-marah, dan tidak boleh Oke, terima kasih sayang. Oke sayang, acara kita sudah selesai. Dan nanti kita akan jumpa lagi. Kita buat lagi acara yang lebih besar lagi dari yang ini. Yang penting anak-anaknya berkarya dan terus berkarya. Sebelum kita akhiri, kita baca doa tutup majelis. Suaranya besar tapi tidak berteriak. Yuk, Bismillah.
Oke sayang, sekarang kita sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.